Susahnya cari pekerjaan bikin kita mikir usaha apa biar punya penghasilan walaupun cuma dari rumah. Cobain deh kedua menu jualan ini, insya Allah laris manis, modalnya kecil, banyak yang suka. Seperti resep pertama ini, dimsum kuah chili oil. Pertama, kita buat chili oilnya dulu, siapkan 20 gram cabai merah kering, masukkan ke dalam blender lalu haluskan. Setelah halus seperti ini, sisihkan dulu. Panaskan 150 ml minyak goreng. Kita gunakan api kompornya api paling kecil ya, hampir mati seperti ini. Supaya nggak gosong nanti cabenya. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Tumis bawang putihnya sampai matang dan harum. Setelah matang dan harum bawang putihnya, masukkan cabai yang sudah kita blender tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 25 gram cabai bubuk halus, di sini aku menggunakan merek Aida. Lalu aduk sampai tercampur rata. Tetap gunakan api paling kecil ya teman-teman supaya cabainya nggak mudah gosong tapi bisa matang. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan bumbunya seperti setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, seperempat sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan seperempat sendok teh micin. Kita aduk terus, kita masak sampai bumbunya larut. Nah kalau sudah seperti ini, minyaknya pun sudah memerah ya, kita matikan api kompornya, kemudian biarkan sampai dingin. Kalau sudah dingin, pindahkan ke dalam wadah. Chili oil sudah jadi, ini kita sisihkan dulu. Sekarang untuk bahan isiannya, siapkan 250 gram daging ayam bagian dada, masukkan ke dalam chopper, kemudian kita chopper daging ayamnya sampai benar-benar halus. Pindahkan daging ayam yang sudah dihaluskan ke dalam wadah, tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, seperempat ruas jahe yang sudah dihaluskan atau 2 gram, kemudian masukkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan masukkan juga 1 sendok makan kecap asin. Tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Aduk semua bahan ini sampai bumbunya tercampur rata sama ayamnya. Setelah tercampur rata, masukkan 1 butir telur ayam, 1 daun bawang yang sudah diiris tipis, kemudian masukkan 1 sendok makan tepung aci atau tepung tapioka. Aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, bahan isian pun sudah siap. Sekarang kita siapkan kulit dimsum. Aku pakai yang diameternya 8,5 cm seperti ini. Untuk jualan supaya hasilnya sama semua, di sini aku timbang dulu untuk berat isiannya. Nah, di sini kulit dimsumnya aku taruh dulu di atas timbangan dan kita tekan 0. Kemudian untuk isiannya kita timbang seberat 6 gram. Sudah dapat 6 gram, sekarang kita ambil kulit dimsumnya. Lalu bagian pinggiran kulit dimsumnya ini bisa kita oles dengan sedikit air. Air ini berfungsi sebagai perekat ya. Kemudian kita lipat kulit dimsumnya seperti ini. Bagian atasnya kita kasih air lagi sedikit aja, supaya nanti mudah saat kita lipat. Nah, kita lipat sebanyak 4 kali seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Selesai diberi isian, siap untuk kita kukus. Panaskan kukusan lalu oleskan dengan sedikit minyak goreng supaya nanti nggak lengket ya saat kita angkat. Dan sisi-sisi permukaan kukusannya juga kita oles dengan minyak goreng juga. Dan ini kita kukus kurang lebih selama 10 menit. Setelah dikukus selama 10 menit, matikan api kompornya lalu sisihkan dulu. Sekarang kita buat untuk bahan kuahnya. Panaskan 40 ml minyak goreng, kemudian masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Masukkan juga 2 ruas jahe yang sudah dikeprek atau setara dengan 5 gram. Tumis bawang putih dan jahenya sampai harum. Lalu masukkan 1 daun bawang yang sudah diiris tipis. Ini daun bawangnya ukuran kecil ya. Nah, ini kita tumis sampai harum dan matang. Kalau sudah, masukkan 2 liter air. Masukkan bumbunya seperti setengah sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, setengah sendok makan gula pasir, seperempat sendok makan lada bubuk, dan masukkan juga 1 sendok makan kecap ikan. Kalau kecap ikan yang nggak ada, teman-teman bisa skip aja ya. Tapi menurut aku kalau pakai kecap ikan ini rasanya jadi lebih unik lagi gitu. Nah, ini kita rebus sampai mendidih.
Kuah pun sudah mendidih, sekarang kita masukkan dimsum yang sudah kita kukus tadi ke dalam air rebusan. Ini aku contohin untuk satu porsi ya. Jadi kita masukkan 7 pieces dimsum yang sudah kita kukus ke dalam air rebusan. Ini untuk air rebusannya kita gunakan api sedang aja ya, cenderung kecil, jangan terlalu panas supaya kuahnya itu nggak cepat habis ya. Nah ini kita rebus kurang lebih 1 atau sampai dengan 2 menit aja, jangan lama-lama ya, supaya nanti kulit dimsumnya itu nggak hancur. Untuk wadahnya, di sini aku menggunakan paper bowl ukuran 360 ml. Ini aku beli di toko bahan kue dekat rumah, harganya Rp23.000, isinya 25 pieces. Seperti ini ya. Ini mangkoknya tahan air ya teman-teman, jadi nggak bakal tumpah atau bocor gitu. Dan paper bowl ini sudah ada tutupnya, jadi komplit banget. Setelah direbus kurang lebih 1 sampai dengan 2 menitan, dimsum pun sudah matang. Nah, ini siap untuk diangkat ya. Jadi jangan lama rebusnya supaya tidak mudah hancur. Nah, ini kita masukkan semuanya atau sebanyak 7 pieces dimsum ke dalam mangkuk. Kemudian kita masukkan kuahnya, isi sampai 3/4 mangkuk atau setara dengan 150 ml kuah. Lalu masukkan 1 sendok teh chili oil, 1 sendok teh irisan daun bawang, setengah sendok teh bawang merah goreng. Nah ini dia dimsum chili oil siap untuk dinikmati selagi hangat. Secara penampilan menarik banget ya, apalagi teman-teman yang tinggalnya di desa. Kita jualan kayak gini, jualan kayak di kota-kota gitu, insya Allah ada aja yang beli. Teman-teman bisa posting-posting di Facebook, di WA, atau di media sosial yang teman-teman punya. Nah langsung aja nih cara makannya bisa kita aduk-aduk ya, kita siram-siram seperti ini dan langsung aja kita nikmati dimsumnya. Masya Allah ini rasanya super duper enak banget, kulit dimsumnya lembut, kemudian bahan isian ayamnya juga empuk, enak banget dan matang sempurna. Teman-teman wajib cobain di rumah, insya Allah banyak yang suka dari anak-anak sampai orang dewasa. Dari satu resep ini, chili oilnya pun masih sisa separuh lagi, ini bisa kita tutup, kemudian kita simpan aja di suhu ruang, bisa tahan berbulan-bulan. Dari modal kurang lebih Rp47.480 jadi 8 porsi, modal per porsinya jatuh di Rp5.935. Kita bisa jual mulai dari harga 10 ribuan per porsinya, atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selain makanan, jual minumannya juga nih, tentunya favorit banyak orang, es teh hijau jumbo 5 ribuan. Pertama, kita buat larutan gulanya dulu, siapkan 1 liter air. Rebus air sampai mendidih. Setelah air mendidih seperti ini, masukkan 1 kg gula pasir. Jadi untuk perbandingannya 1/1 ya. Airnya 1, gula pasirnya pun juga 1. Kalau misalnya airnya 500 ml berarti gula pasirnya 500 gram gitu ya teman-teman. Ini kita aduk sebentar sampai tercampur rata, kemudian tutup lagi, masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian biarkan sampai benar-benar dingin. Sekarang kita buat larutan teh hijaunya, siapkan panci yang ukuran cukup besar, lalu masukkan 2 liter air. Masak air sampai panas atau hampir mendidih. Sambil menunggu, siapkan teh hijaunya. Di sini aku pakai teh hijau Thailand seperti ini. Di online harganya Rp60.000, tapi karena ada ongkirnya Rp20.000 di daerahku, jadi totalnya itu Rp80.000 ya dengan berat 200 gram. Dan tenang aja, di sini sudah ada label halalnya ya, jadi aman untuk umat muslim. Untuk resep kali ini aku pakai sebanyak 20 gram aja. Di sini aku timbang dulu ya. Kita ambil nih teh hijaunya sebanyak 20 gram. Sudah dapat 20 gram seperti ini, langsung aja kita balik lagi ke airnya. Nah ini airnya sudah panas ya, tapi belum mendidih. Langsung aja kita masukkan teh hijaunya, lalu aduk sampai tercampur rata. Kita masak teh hijaunya sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, aduk lagi, kemudian matikan api kompornya. Tunggu sebentar sampai hangat. Siapkan saringan teh yang berbahan kain seperti ini. Ini bertujuan supaya ampas teh yang kecil-kecil itu bisa ikut tersaring ya teman-teman. Jadi benar-benar murni air tehnya aja. Nah langsung aja kita saring selagi teh hijaunya masih hangat. Bisa diperas sedikit ya, jangan terlalu kuat supaya teh hijaunya tidak pahit. Biarkan sampai dingin. Untuk dijual dengan harga 5 ribuan, siapkan cup ukuran 22 oz seperti ini. Jadi ini ukuran cupnya itu besar banget ya teman-teman, dan cocok untuk dijual dengan harga 5 ribuan.
Siapkan gelas takar atau gelas ukur. Di sini aku pakai cup ukuran 65 ml, tapi setelah aku isi full, ternyata isinya 100 ml ya teman-teman. Langsung aja kita ambil 100 ml larutan gula, atau bisa juga diisi sampai penuh cup ukuran 65 ml ini. Jadi sama aja ya teman-teman, setara dengan 100 ml larutan gula. Langsung aja masukkan ke dalam cup, kemudian ambil teh hijaunya. Di sini aku pakai gelas ukur ya. Kita ambil sebanyak 150 ml larutan teh hijau. Kalau teman-teman punya dispenser, bisa banget nih larutan teh hijaunya teman-teman masukkan ke dalam dispenser yang ada kerannya itu ya. Jadi mudah nih teman-teman untuk masukkan teh hijaunya. Sudah dapat 150 ml larutan teh hijaunya, langsung aja masukkan ke dalam cup. Kemudian masukkan potongan es batu, isi sampai penuh. Tutup menggunakan tutup datar seperti ini, atau bisa juga tutup menggunakan tutup cup sealer yang pakai mesin itu. Nah ini dia tampilannya es teh hijau ukuran jumbo. Kalau teman-teman ragu pakai cup yang aku pakai ini, teman-teman bisa pakai gelas takar ukur kerucut seperti ini ya, yang ukuran 100 ml. Dan untuk takaran gulanya juga bisa disesuaikan ya teman-teman, bisa pakai 100 ml kurang. Pokoknya nanti teman-teman bisa dicip-cip sendiri aja untuk rasa manisnya. Tapi menurut aku rasa manis ini pas banget di 100 ml, karena aku pernah coba kurang dari itu rasanya itu kurang manis ya teman-teman. Jadi es batunya habis, rasanya itu hilang gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman takut ini kemanisan, untuk takaran gulanya bisa dikurangi dulu ya. Teman-teman bisa coba di 75 ml. Misalnya pas ya nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi misalnya kalau kurang manis bisa ditambahkan lagi aja sesuai selera masing-masing. Larutan teh hijaunya sudah habis, tapi larutan gulanya masih sisa. Ini setelah aku ukur sisa 500 ml lagi ya. Ini bisa banget teman-teman simpan di dalam kulkas. Nanti bisa lagi dipakai untuk keesokan harinya, insya Allah nggak basi. Setelah dikapin semuanya menghasilkan 11 cup ya teman-teman dengan ukuran 22 oz. Ini bisa banget dijual dengan harga 5 ribuan aja dengan cup sebesar ini. Insya Allah laris manis ya teman-teman. Langsung aja yuk kita cobain. Nah untuk sedotannya aku saranin warna hitam ya teman-teman supaya estetik gitu. Nah langsung aja yuk kita cobain. Nah ini enak banget teman-teman dinikmati saat cuaca panas kayak gini. Rasanya Masya Allah enak banget. Manis, seger, kemudian teh hijaunya juga terasa. Manisnya menurut aku ini pas banget ya teman-teman. Es batunya sudah habis tapi rasa manisnya juga tetap enak, tetap tidak berkurang ya. Enak banget pokoknya teman-teman, wajib banget cobain di rumah. Dari modal kurang lebih Rp35.160 jadi 11 cup, modal per cupnya jatuh di Rp3.196. Itu pun larutan gulanya masih sisa banyak ya. Jadi kita bisa jual dengan harga 5 ribuan aja per cupnya, atau bisa juga sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.